Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta sukses menjalankan aktivitas sehari-hari. Anak-anakku sekalian, pada kali ini kita akan membahas materi pendidikan agama Islam kelas 11, yakni tentang melaksanakan pengurusan jenazah. Sebelum melanjutkan, saya mengajak kepada kalian untuk like, komen, dan subscribe channel Belajar PAI agar kami bisa terus berkarya. Kita lanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam tentang perawatan jenazah. Kewajiban kita sebagai orang yang hidup terhadap orang yang meninggal dunia ada 4 kewajiban. Kewajiban yang pertama adalah bagaimana kita bisa memandikan jenazah. Yang kedua, mengkafani jenazah. Yang ketiga, mensolati jenazah. Dan yang keempat, menguburkan jenazah. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, memandikan jenazah. Syarat wajib memandikan jenazah. Yang pertama, jenazah atau mayit itu adalah orang Islam, bukan orang kafir. Yang kedua, didapati tubuhnya sekalipun hanya sebagian. Yang ketiga, jenazah tersebut bukan mati syahid. Kemudian kita lanjutkan yang berhak memandikan jenazah. Yang berhak memandikan jenazah, yang pertama, jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki. Perempuan dimandikan oleh perempuan. Kemudian orang lain boleh memandikan dengan catatan muhrim, suami atau istri. Kemudian yang kedua, yang lebih utama memandikannya adalah keluarga terdekat. Yang ketiga, orang memandikan jenazah apabila mendapati cacat tubuh jenazah tidak boleh menceritakan kepada orang lain. Yang keempat, apabila tidak mendapatkan orang yang sejenis, muhrim, suami atau istri, maka mayat ditayamumkan. Selanjutnya kita lanjutkan tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, dalam memandikan jenazah boleh niat atau tanpa niat. Yang kedua, sedikitnya meratakan air ke seluruh tubuh jenazah. Sebaiknya 3 kali atau lebih bila dipandang perlu. Yang ketiga, dalam memandikan jenazah diusahakan dengan bilangan ganjil. Siraman yang pertama dengan menggunakan sabun dan daun bidara. Kemudian siraman kedua menggunakan air bersih. Dan yang ketiga disiram dengan menggunakan air yang dicampur dengan kapur barus. 4. Letakkan jenazah pada tempat yang lebih tinggi dan tutup auratnya. 5. Gunakan kain basahan untuk menutup auratnya. 6. Berdoalah dan bacalah basmalah sebelum memandikan. 7. Basuhlah anggota wudhu terlebih dahulu, baru bagian tubuh sebelah kanan, lalu sebelah kiri. Kemudian yang ke-8, urutlah dan tekanlah perutnya agar kotorannya keluar. Kemudian bersihkan. 9. Basuhlah seluruh tubuh jenazah tersebut dengan air suci dan menyucikan. Baik, itu yang pertama. Kewajiban yang pertama. Kemudian kewajiban yang kedua adalah mengkafani jenazah. Ya, mengkafani jenazah. Yang pertama, kain harus berwarna putih. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, pakailah
kamu sekalian dengan kainmu yang putih, karena sesungguhnya sebaik-baiknya pakaian adalah yang putih, dan kapanilah jenazah dengan kain putih itu. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian yang kedua, kain kafan sekurang-kurangnya 1 lapis yang menutupi seluruh tubuh jenazah. Tetapi disunnahkan untuk laki-laki 3 lapis dengan rincian 2 helai kain untuk baju dan sarung dan 1 helai untuk membungkus seluruh tubuh. Itu bagi laki-laki. Kemudian bagi perempuan menggunakan 5 helai yang dipergunakan untuk baju, kemudian tutup kepala atau kerudung atau cadar, dan 2 helai lagi untuk membungkus seluruh tubuh jenazah. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, apabila jenazah tersebut sedang melakukan haji atau umroh, maka tidak boleh diberi harum-haruman dan jangan pula diberi tutup kepala. Kemudian yang kelima, kain kafan hendaklah bersih, baik sifat maupun bahannya, dan tidak boleh berlebih-lebihan. Artinya kain yang harganya mahal, cukup kain yang standar saja seperti yang lain, walaupun si mayit itu adalah orang kaya. Yaitu yang kewajiban yang kedua. Kewajiban yang ketiga sebagai orang yang hidup terhadap orang yang meninggal dunia adalah menyolatkan jenazah. Kita lanjutkan. Apa yang menjadi syarat sholat jenazah? Yang pertama, suci dari hadas dan najis. Kemudian menutup aurat, bersih badan, pakaian, dan tempat, serta menghadap kiblat. Itu syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, jenazah sudah dalam keadaan dimandikan dan dikafani. Yang ketiga, letakkan jenazah sebelah kiblat orang yang mensolati, kecuali sholat goib atau sholat jenazah di atas kuburan. Selanjutnya, rukun sholat jenazah. Yang pertama, niat. Yang kedua, berdiri jika mampu. Kemudian yang ketiga, membaca surat Al-Fatihah sesudah takbir pertama. Kemudian yang keempat, membaca Yang keempat, membaca sholawat Nabi sesudah takbir kedua. Kemudian yang kelima, mendoakan jenazah setelah takbir ketiga. Yang keenam, mendoakan yang ditinggalkan setelah takbir keempat. Dan yang ketujuh adalah salam. Oke, bagaimana doanya? Ya, bagaimana doanya? Yang pertama tadi takbir yang pertama kita membaca Fatihah, takbir yang kedua kita membaca sholawat, dan takbir yang ketiga membaca doa untuk mayit. Yang bacaannya Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu untuk laki-laki. Kalau misalkan jenazahnya perempuan, maka hu-nya diganti dengan ha. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Itu doa setelah takbir ketiga. Dan doa setelah takbir keempat, bacaannya adalah Allahumma la tahrimna azrahu untuk laki-laki, azroha untuk perempuan, wala taftinna ba'dahu untuk laki-laki, wala taftinna ba'daha untuk perempuan, waghfir lana walahu untuk laki-laki, waghfir lana walaha untuk perempuan. Seperti itu ya anak-anak sekalian. Nah, itu yang kedua. Nah, sekarang kita lanjutkan kewajiban yang hidup terhadap orang yang meninggal dunia itu adalah yang terakhir, yang keempat. Tadi yang ketiga ya, maaf. Yang keempat adalah menguburkan jenazah.
ya, menguburkan jenazah. Anak-anakku sekalian, menguburkan jenazah merupakan kewajiban yang terakhir setelah dimandikan, dikafani, dan disolatkan. Dalam mengubur jenazah, hendaknya dibuat terlebih dahulu lubang kubur. Dalam membuatnya, hendaknya diperhatikan kedalamannya, yaitu setinggi dada orang dewasa, atau tidak sampai tercium bau busuk, dan tidak dapat dikorek oleh binatang buas. Kemudian dalam lubang kubur tersebut di arah sebelah kiblat dibuat liang lahat. Jadi kedalamannya itu setinggi dada orang dewasa. Jadi ketika kita sudah memandikan, kemudian mengkafani, kemudian menjolatkan, siapkan juga kuburnya. Jangan sampai ketika kita sudah memandikan, kemudian mengkafani, kemudian mensolatkan, tapi lubang kuburnya belum disiapkan. Maka itu disiapkan dari pihak keluarga, mau di mana jenazah tersebut atau mayat tersebut dikuburkan. Nah, sabda Rasulullah SAW yang artinya, buatkanlah olehmu lubang lahat untukku dan pasanglah di atasku batu bata sebagaimana dibuat pada kubur Rasulullah SAW. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim. Kita lanjutkan bagaimana cara menguburkan jenazah. Yang pertama, masukkan jenazah ke dalam lubang kubur sambil membaca doa Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Jadi yang pertama itu. Kemudian yang kedua, letakkan jenazah di lubang lahat dengan menghadap kiblat, muka dan kaki diusahakan menyentuh tanah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, dari Umar radhiyallahu an, Nabi pernah bersabda, jika kamu sekalian menurunkan aku ke liang lahat, maka sentuhkanlah pipiku ke tanah. Kemudian yang ketiga, letakkan bantal tanah pada tubuh jenazah agar tetap menghadap kiblat. Kemudian tutup dengan kayu atau papan, ya kalau di kita itu disebut padung ya. Baru ditimbun dengan tanah dan buatlah tanah tersebut lebih tinggi dari permukaan tanah dan di atasnya diberi batu. Batu nisan itu sebagai penanda bahwa itu adalah kuburan. Oke, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Nah, dari rangkaian kewajiban kita sebagai orang yang hidup, mulai dari memandikan, kemudian yang kedua mengkafani, yang ketiga mensolati, dan yang keempat adalah menguburkan. Itulah kewajiban orang yang hidup terhadap orang yang meninggal dunia. Maka ada ibadah yang lain yang harus kita lakukan, dan ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'an surat Al-Asri ayat 1 sampai dengan 3 memerintahkan kepada kita semua, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Nah, salah satu amaliyah ya, dan mungkin kita tidak termasuk orang yang rugi itu adalah ketika kita saling mengingatkan kepada saudara kita. Salah satunya adalah ketika saudara kita sedang ditimpa musibah, atau salah satunya salah satu keluarganya terkena musibah, ya baik itu dengan apa saja, salah satunya adalah dengan kematian, maka kita sebagai orang yang muslim dan muslimah harus takziah. Apa yang dimaksud dengan takziah? Takziah berarti menghibur, yaitu mengunjungi dan menghibur keluarga yang ditinggalkannya ya, sebelum jenazah dikuburkan atau dalam 3 hari sesudahnya ya. Jadi ini merupakan hal yang harus dilakukan sebagai muslim wal muslimah, baik itu tetangga,
keluarga, sahabat, dan sebagainya. Untuk apa? Untuk menghibur. Dan ini merupakan salah satu amaliyah. Dan ini juga diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saling mengingatkan, saling memberikan semangat, saling memberikan kesabaran, gitu ya. Baik, apa yang menjadi tujuan takziah? Tujuan takziah adalah yang pertama memberi bantuan moral dan material. Dan yang kedua, memberikan hiburan dan nasihat agar sabar dan tabah menerima musibah. Ya, karena yang namanya musibah tidak ada yang tahu ya kapan akan datangnya. Besok, lusa, tidak ada yang tahu. Cuma kita harus apa? Harus memberikan nasihat agar sabar dan tabah menerima musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, apa saja hal-hal yang perlu dilakukan ketika takziah? Yang pertama, memberi bantuan moral maupun material kepada keluarga yang terkena musibah untuk mengurangi beban kesedihannya. Yang kedua, mengikuti sholat jenazah dan mendoakannya agar mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosanya. Kemudian yang ketiga, turut mengantarkan jenazah ke tempat pemakaman. Yang keempat, tidak boleh bicara keras, bercanda, tertawa terbahak-bahak, atau sikap-sikap lain yang tidak terpuji. Kenapa? Karena saudara kita, teman kita sedang dalam musibah. Janganlah kita lakukan seperti itu. Ya, bercanda, tertawa terbahak-bahak. Karena ini sikap yang tidak terpuji. Ya. Oke, itu mungkin materi pada bab ini, yakni tentang mengurus atau perawatan jenazah. Ya. Nah, ini merupakan kewajiban kita sebagai orang yang muslim. Ya, kepada siapa? Kepada saudara kita yang meninggal dunia. Baik, anak-anakku sekalian, sebagai refleksi dari apa yang telah saya sampaikan, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Ya, dan ini pertanyaan-pertanyaan refleksinya. Nah, yang pertama, pertanyaannya, jelaskan dalil nakli berkenaan dengan memandikan jenazah. Kemudian yang kedua, sebutkan syarat sah salat jenazah. Kemudian yang ketiga, sebutkan rukun sholat jenazah. Kemudian yang keempat, tulislah niat sholat jenazah. Kemudian yang kelima, jelaskan cara mengubur jenazah. Yang keenam, jelaskan syarat kain kapan yang dipakai jenazah. Yang ketujuh, jelaskan hukum perawatan jenazah. Dan yang kedelapan, jelaskan mengapa kita harus banyak mengingat mati. Pertanyaan-pertanyaan tersebut silahkan kalian jawab di kolom komentar channel Belajar PAI. Jangan lupa pakai nama, pakai kelas, dan sekolah. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di materi yang akan datang. Dan saya mengingatkan kembali kepada anak-anakku sekalian untuk like, komen, dan subscribe channel Belajar PAI. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.